ingin membunuhnya, tak percaya membunuhnya itu karena mereka tak percaya Isa ini Al-Masih. Jadi Isa ini mengaku Al-Masih, mereka menolaknya. Apakah orang yang wajahnya diserupakan oleh Allah itu mengaku sebagai Al-Masih? Ini kalau di depan saya kepentung ini ya, jidat kalian itu ketokok ini teman-teman ya. Ya, kutokok satu-satunya. Ya. Kurang ajar kamu ya, Dek ya. Kamu menuduh Allah berbuat zalim. Ya kan, menyerupakan wajah orang lain menjadi wajah Isa. Sehingga dia yang digantung di kayu salib. Jangan, Dek ya. Baru saya ketok kepalanya, tok sekali kan. Ini ada lagi nih ya, ini ada lagi nih ya. Nih yang bernama akun Juru Selamat Kerenteng nih loh. Tok. Ya, kau jangan menuduh Allah saya tukang bedah ya. Ya, menyerupakan wajah orang lain menjadi wajah Isa ya. Jangan ya, Dek ya. Jangan ya, Dek ya. Ya, Allah bukan orang yang berbuat zalim ya. Bisa-bisanya Allah merubah wajah orang lain ya menjadi wajah Isa. Ya, memang Allah itu dokter bedah plastik. Ya, terus yang diserupakan apanya? Rambutnya, wajahnya, suaranya apanya? Ya. Terus yang diserupakan itu saat dia digantung dia enggak teriak-teriak. Ya. Ya, jangan salibkan aku, aku bukan Isa. Di mana akalmu, Le? Ya Mr. Le, di mana akalmu? Waktu dia digantung di kayu salib, apa dia nggak teriak-teriak? Ya, Mr. Le, jangan salibkan aku, aku bukan Isa, kalian salah tangkap. Sekali lagi saya tokok kepalamu, Mr. Le. Tok. Dasar kalian. Itu maksud ayatnya. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi, dan sesungguhnya orang-orang berbeda pendapat dalamnya pada peristiwa ini. Ya, dan sesungguhnya orang-orang berbeda pendapat dalam peristiwa ini, lafi syakkin minhu, benar-benar ragu kepada Isa. Bukan ragu tentang siapa yang disalibkan. Ayatnya itu tidak mengatakan mereka ragu tentang siapa yang disalib, itu dalam kurung. Bahasa aslinya itu begini, dan sesungguhnya orang-orang yang berbeda pendapat dalam peristiwa ini benar-benar ragu pada Isa. Itu bunyi ayatnya, bukan ragu berbeda pendapat tentang siapa yang disalibkan. Gawat. Ya, bukan dalam kurung mereka ragu tentang siapa yang disalib, bukan begitu. Ayatnya itu bukan begitu, sayang. Tak tokok kepalamu sekali lagi ya. Tok. Ya, kita kaji ayatnya. Dan sesungguhnya orang-orang yang berbeda pendapat pada peristiwa penyaliban ini benar-benar ragu pada Isa. Kenapa bisa seperti ini? Ya iya dong. Menurut Al-Quran, Al-Ma'idah 33, orang yang berhak disalibkan apa? Orang yang memerangi Allah dan Rasulnya kan, dan berbuat dosa besar kan, fasad kan. Betul. Apakah Isa berbuat dosa besar? Tidak.
Apakah Isa melawan Allah dan Rasulnya? Dia Rasul Allah kok. Tidak. Jadi tuduhan itu tak patut bagi Isa. Tapi mereka tetap ingin membunuh Isa. Ada perbedaan pendapat di situ. Itu maksud ayatnya. Bukan tentang siapa yang digantung di kayu salib bedanya. Ku ketok lagi kepalamu. Tok, kadrun. Ya, udah benjol berapa kali kepalamu? 3 kali. Jadi yang berbeda pendapat pada peristiwa itu bukan berbeda pendapat siapa yang digantung di kayu salib. Ya, berbeda pendapat itu ini orang Isa ini itu berhak dihukum mati dengan disalibkan atau tidak. Itu yang membuat beda pendapat, Oon. Makanya ayatnya itu la fi syakin minhu, mereka betul-betul ragu pada Isa. Paham? Ya, bukan ragu tentang siapa yang disalibkan. Nah ini nih si juru selamat kerenteng ini. Tokok kepala kau satu lagi ya, banyak dalam kurung kami hukum juga, nggak ada hukum juga. Ya, dan dalam kurung kami hukum juga nggak ada. Oh, ini kok ketok kepala kau sekali lagi ya, juru selamat kerenteng ini. Tok. Wa qaulihim, dan mereka telah berkata, nggak ada hukum juga. Suka kali kau pakai dalam kurung. Wa qaulihim, dan telah berkata mereka. Itu fi'il madi. Mereka itu mengatakan itu peristiwa itu sudah terjadi. Mereka telah berkata. Apa yang mereka katakan? Kami telah berhasil membunuh Isa. Itu yang mereka katakan. Kami hukum juga. Dasar memang kadrun ini umat terjemahan. Ya, jangan tambah-tambahi ayat Quran. Dasar. Drone. Ya jadi begitu ayatnya. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi, dan sesungguhnya orang pada saat itu berbeda pendapat dalam peristiwa penyaliban ini. Mereka benar-benar ragu kepada Isa. Iya dong. Bukan ragu tentang siapa yang disalib, bukan. Ya, itu dalam kurung. Iya Ibu Ilona. Follow ya Bu Ilona ya, follow. Kenapa ragu? Iya dong. Karena dalam Al-Quran sendiri mengatakan orang yang berhak disalibkan adalah orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Dia Rasul Allah kok. Masa dia memerangi Allah dan Rasulnya? Dan orang-orang yang berbuat dosa besar, fasad di bumi. Apakah Isa berbuat dosa besar? Tidak. Makanya mereka berbeda pendapat. Walaupun akhirnya mereka membunuhnya. Ya, walaupun akhirnya mereka membunuhnya karena kekafiran mereka. Di ayat sebelumnya dikatakan karena kekafiran mereka menuduh ibunya berbuat, mereka menuduh dengan tuduhan yang sangat besar kepada ibu Isa. Apa tuduhannya? Pasti kita mengerti. Mereka menuduh Isa anak haram. Tak mungkin anak haram menjadi Al-Masih, kami tak terima. Kan begitu. Kami tak menerima anak haram menjadi Al-Masih. Dia bukan kriteria kami. Ya, karena itu mereka sarkas. Inilah Al-Masihmu, udah kami bunuh. Inilah Rasulmu, Rasul Allah, udah kami bunuh. Mereka sarkas seperti itu. Mereka tak beriman kepada Al-Masih. Isa ini sebagai Al-Masih. Ya, jadi saat Isa digantung di kayu salib, ada firman Allah yang Allah lakukan kepada Isa. Saya ulangi, dengarkan baik-baik. Ya. Saat Isa digantung di kayu salib, ada firman Allah yang didengar di telinga Isa. Wahai Isa, kata Allah,
sesungguhnya aku akan mewafatkanmu, satu, dan mengangkatmu kepadamu, setelah itu mengangkatmu kepadamu, dua, dan menyucikanmu, wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan menyucikanmu dari orang-orang yang kafir terhadapmu, tiga. Ya, sehingga saat ini nggak ada lagi yang secara terang-terangan mengatakan Isa anak haram. Tidak ada lagi yang berani ibunya berbuat zina. Tidak ada lagi yang berani terang-terangan. Ya, itu tiga yang Allah lakukan. Pertama, Allah mewafatkannya saat digantung di kayu salib, satu. Dua, Allah mengangkat ke sisi Allah. Dua, ya, jadi dia nyawanya dikembalikan, dia hidup lagi. Dua, ya. Tiga, Allah menyucikan dirinya dari fitnahan-fitnahan orang kafir. Tiga. Yang keempat, dengarkan saya yang keempat. Wa ja'ilul ladzina tabauka, wa ja'ilul ladzina tabauka, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu, bukan pengikut Muhammad ya, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu Isa, kata Allah, bukan pengikut Muhammad ya. Saya ulangin wa ja'ilul ladzina tabauka, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu Muhammad, bukan Muhammad yang Isa ya. Dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu Isa, bukan pengikut Muhammad tapi pengikut Isa ya. Wa ja'ilul ladzina tabauka, saya ulangi beberapa kali nih supaya masuk di otak kadrun nih, tok ya. Ya, tak tokok lah sekali lagi kepalamu ya, tok kadrun, tok ya. Dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu Isa, bukan pengikut Muhammad tapi pengikut Isa ya, fauqal ladzina kafaru, lebih unggul dalam hal apa? Kedudukannya lebih unggul daripada orang-orang yang menolak Isa ya, daripada orang-orang yang kafir terhadap Isa, kafir terhadap segala hal yang terjadi kepada Isa. Saya ulangi, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti Isa lebih unggul, Allah buat mereka pengikut Isa daripada orang-orang yang menolak Isa. Sampai kapan Allah menjadikan mereka lebih unggul? Pengikut Isa, bukan pengikut Muhammad ya, pengikut Isa. Sampai kapan Allah membuat pengikut Isa ini lebih unggul daripada orang-orang yang menolak Isa? Ila yaumil qiyamah, ila yaumil qiyamah, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, sampai hari kiamat. Ini membuktikan bahwa pengikut Isa tetap ada, dan malah Allah buat mereka lebih unggul daripada orang yang menolak Isa sampai hari kiamat. Artinya menurut Al-Quran, mu'alaf tidak perlu, murtadin tidak apa-apa. Betul tidak? Allah mengatakan menjadikan pengikut Isa ini lebih unggul daripada orang yang menolak Isa. Sampai kapan Allah menjadikan mereka lebih unggul pengikut Isa? Sampai hari kiamat, sampai hari kiamat. Betul? Berarti menurut Al-Quran, berpindah dari pengikut Isa menjadi pengikut Muhammad tidak perlu. Betul? Mu'alaf dalam Al-Quran itu tidak perlu. Betul tidak? Betul? Betul. Justru mu'alaf itu bukan cerdas, tapi kok cerdas. Ngapain dia pindah menjadi pengikut Muhammad, sedangkan dalam Al-Quran menjadi pengikut Isa, Allah membuat pengikut Isa lebih unggul. Betul. Artinya yang menjadi mu'alaf kalau mereka dari pengikut Isa, mereka bukan orang-orang yang cerdas, tapi orang-orang yang blow on. Betul? Betul tidak? Betul tidak teman-teman?
Allah menjadikan pengikut orang-orang yang mengikuti Isa lebih unggul kedudukannya daripada orang-orang yang menolak Isa. Sampai kapan Allah membuat seperti itu? Sampai hari kiamat. Betul tidak? Sampai hari kiamat. Orang-orang yang mengikuti Isa ini Allah buat lebih unggul dalam segala hal. Mau ekonomi, mau politik, mau sosial budaya, mau ilmu pengetahuan, mau militer. Dalam segala hal Allah buat mereka yang mengikuti Isa ini lebih unggul kedudukannya daripada orang yang menolak Isa. Kalau kamu Yahudi, kamu menolak kebenaran yang datang kepada Isa, kamu tak akan bisa lebih unggul daripada orang yang mengikuti Isa. Kalau kamu Muslim, pengikut Muhammad, kamu menolak kebenaran yang datang kepada Isa, kamu tak akan lebih unggul daripada pengikut Isa. Kalau kamu Buddha, Hindu, kamu orang yang menolak kebenaran terhadap Isa, kamu tak lebih unggul daripada pengikut Isa. Siapapun kamu, kalau kamu menolak kebenaran, kafir terhadap Isa, ya, apa saja yang menolak kebenaran terhadap Isa, kau tolak Injil Isa, kafir. Kau bilang Injil Isa dirubah-rubah, kafir. Ya, kau tolak yang digantung di kayu salib itu adalah Isa, kau kafir juga. Kau tolak bahwa Isa adalah Rabb, Tuhan dan Hakim yang adil, Juru Selamat, kau kafir juga. Kau tolak dia kalimatullah min rohina, kau kafir juga. Ya, kau tolak dia segala hal yang terjadi kepada Isa, semua kau tolak, kau kafir. Makanya kau tuh tak bisa lebih unggul dari mereka pengikut Isa. Kalau kau kafir terhadap Isa. Makanya di dunia ini saat ini yang terjadi saat detik ini dan selamanya sampai hari kiamat, pengikut Isa itu lebih unggul daripada orang-orang yang menolak Isa. Detik ini sampai kapanpun, ya. Kalau pada saat ini pengikut Isa itu nyatanya di dunia ini mereka tidak lebih unggul daripada orang yang menolak Isa, buang Quran ini. Berarti Quran ini salah. Quran ini salah. Dengarkan saya. Kalau detik ini sampai kapanpun, sampai hari kiamat, karena ayatnya ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat, pengikut Isa ini tidak lebih unggul daripada orang-orang yang kafir terhadap Isa, buang Qurannya. Nyatanya memang mereka lebih unggul. Nyatanya memang seperti itu. Dari ilmu pengetahuan mereka lebih unggul. Dalam IQ mereka lebih unggul. Ya, dalam hal ekonomi mereka lebih unggul. Dalam hal pertahanan keamanan mereka lebih unggul. Dalam militer mereka lebih unggul. Dalam sosial budaya mereka lebih unggul. Dalam ilmu pengetahuan mereka lebih unggul. Dalam segala hal Allah yang membuat mereka itu seperti itu. Sampai hari kiamat. Ya, kalau saat ini tidak terjadi apa seperti yang dikatakan Quran, maka bukan kitab suci. Quran ini, buang Quran ini. Pertanyaan saya, apakah benar nyatanya di dunia ini pengikut Isa yang pertahanan militernya lebih unggul daripada orang-orang menolak Isa? Betul. Apakah pengetahuan mereka, ilmu pengetahuan mereka lebih unggul
pengikut Isa ini daripada orang-orang menolak Isa. Betul. Ya udah saya bilang. Ya awalnya pun saya bingung lihat ayat ini. Kenapa bukan pengikut Muhammad yang diunggulkan Allah? Kenapa pengikut Muhammad nih kismin-kismin? IQ-nya di bawah rata-rata. Ya pengikut Muhammad nih IQ-nya di bawah rata-rata. Ya banyak konflik. Ya kenapa? Ya karena salah satunya kau kafir terhadap Isa. Kau mengatakan Allah berbuat jolim, telah merubah wajah Isa menjadi telah merubah wajah orang lain menjadi wajah Isa. Gimana? Kau mengkafiri Isa artinya. Ya kau di bawah mereka lah. Ingat, ada syaratnya. Ada syaratnya itu. Kalau kau kafir terhadap Isa, kau di bawah mereka. Tapi kalau kau tidak kafir terhadap Isa, karena ayatnya begitu, mereka dibuat lebih unggul itu dari siapa? Dari orang yang menolak Isa. Ngerti? Ngerti nggak maksud saya? Kalau kamu pengikut Muhammad tapi kamu tak menolak Isa, mereka nggak bisa lebih unggul daripada kamu. Paham nggak maksud saya? Tapi kalau kamu pengikut Muhammad sekalipun, tapi kau kafir terhadap Isa, maka IQ-mu di bawah mereka. Ya, pengetahuanmu di bawah mereka. Ekonomimu di bawah mereka. Ya, dalam segala hal kau di bawah mereka. Ya, makanya mending daripada kayak gitu kau di bawah mereka, ya udah pindah kitab suci aja. Ya murtad aja, murtadin. Gimana murtad? Ya dari pengikut Muhammad menjadi pengikut Isa. Ya, ya loh saya kobok makanya. Saya diketawai Pak Jafir. Gimana sih? Betul kan? Betul tidak? Betul tidak teman-teman? Ya. Kau sekarang kan Muslim pengikut Muhammad, ya kan? Kau nggak ngerti sama Quranmu kan? Sehingga mengakibatkan kau kafir terhadap Isa kan? Nah, saya tahu sehingga apa? IQ-mu di bawah, ya kan? Ekonomimu di bawah mereka. Ya, kalau kau berubah menjadi pengikut Isa, dengar saya. Ya, kalau kau berubah dari pengikut Muhammad menjadi pengikut Isa, berubah. Ya udahlah, aku mau jadi pengikut Isa aja lah, kan begitu. Otomatis ekonomi kau itu ditinggikan Allah. Itu otomatis Allah yang bilang kok, bukan saya. Gimana sih? Ya. Ingat, kalau kau sekarang pengikut Muhammad berubah menjadi pengikut Isa, kau kan pengikut Muhammad sekarang mengkafiri Isa kan? Nah, kau pindah menjadi pengikut Isa. Ya, kau pindah jadi pengikut Isa. Udah otomatis ekonomimu itu ditinggikan Allah. Langsung IQ-mu itu langsung meningkat. IQ-mu, pengetahuanmu meningkat. Ekonomimu meningkat. Siapa yang membuat kamu itu seperti itu? Lebih unggul ya Allah. Ya, bukan saya, Allah yang mengatakan begitu. Ya udah, gimana Kadrun pilihannya? Mau tidak menjadi pengikut Isa? Kadrun ya. Aduh. Makanya kan kalian bilang ya Quran ini nggak jelas.
Udah dibilang Quran ini menjelaskan tiap sesuatu, kau bilang Quran ini tak jelas. Kamu bilang Quran tidak menjelaskan siapa yang menggantikan Isa digantung di kayu salib. Padahal ayatnya tak pernah Allah merubah wajah orang menjadi wajah Isa, supaya menggantikan Isa digantung di kayu salib. Aduh. Ya begini. Ya, Quran jelas. Quran ini benar. Ya. Ditanya tentang penyaliban, langsung bulat. Malah menuduh Allah berbuat jolim. Aduh, katanya Quran jelas. Makanya ya nggak apa-apa, saya bilang kalian jadi pengikut Isa aja nggak apa-apa. 2025 ganti kitab suci. Karena menurut Al-Quran, kitabullah itu bukan Quran saja. Kitabullah itu bukan Quran saja, tapi Taurat dan Injil. Ya, kalau mau jadi Wahyudi pun boleh, tapi pak kalian pasti nggak mau, betul? Betul tidak? Pasti nggak mau kan? Lah, rumah Allah itu bukan masjid saja menurut surat Al-Hajj ayat 40. Menurut surat Al-Hajj ayat 40. Ya, di mana tidak boleh dirobohkan. Ya, tidak boleh dirobohkan. Al-Hajj ayat 40. Ya. Rumah-rumah ya yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Ya, nggak boleh dirobohkan. Apa saja selain masjid, sinagog, biara, dan gereja. Saya nggak bohong, coba lihat Quranmu. Tidak boleh dirobohkan. Apa yang tidak boleh dirobohkan? Biara, sinagog, gereja, dan masjid. Ya, ini enggak, gereja kalian bom. Padahal dalam gereja itu banyak disebut nama Allah di dalamnya. Ya, Al-Quran yang ngomong, bukan saya. Ini tidak, gereja kalian robohkan. Aduh, gawat. Ya, Al-Hajj ayat 40. Coba baca. Jadi kitabullah itu bukan Quran saja, rumah Allah itu bukan masjid saja, kitabullah itu salah satunya Injil, rumah Allah itu salah satunya gereja. Pindah kitab suci, pindah rumah ibadah. Gimana? Ayo gimana? Daripada kalian mengimani kitab suci yang kalian sendiri itu nggak paham, ngapain mengimani kitab suci yang kalian sendiri itu nggak paham? Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya, jadi Quran ini sebenarnya bukan bahasa Arab sebelumnya, tapi dijadikan bahasa Arab. Quran ini dijadikan bahasa Arab, ya, agar kamu mengerti. Nyatanya nggak ngerti-ngerti juga. Ya, nyatanya nggak ngerti-ngerti juga. Udah dijadikan bahasa Arab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kamu mengerti. Nyatanya kamu nggak ngerti-ngerti. Ya, apalagi kau berpaham bahwa membaca Quran yang berbahasa Arab mendapatkan pahala. Dari mana dapat pahalanya padahal kamu nggak ngerti maksudnya?
Ngerti nggak maksud saya? Ya, daripada kau mengikuti sama kitab yang kau sendiri nggak paham maksudnya, mending ganti kitab suci, ganti juga rumah ibadahnya. Aduh. Ya, enggak apa-apa menurut Quran. Bahkan Allah unggulkan pengikut Isa ini daripada orang yang menolak Isa, daripada kamu menolak Isa, kan begitu. Ya, Allah tinggikan, Allah buat lebih unggul pengikut Isa dari orang yang menolak Isa sampai hari kiamat. Ya, itu janji Allah. Bukan saya yang ngomong. Ya, jadi itulah yang saya bisa tawarkan ke kadrun-kadrun yang tak mengerti Qur'annya. Ya, paham. Cuma itu yang saya bisa tawarkan. Ya, nggak mungkin saya tawarkan kamu jadi Yahudi. Pasti kamu menolak toh? Betul tidak? Pasti menolak toh? Betul nggak? Karena bela Palestina. Yahudi laknatullah. Betul kan? Ya, bela Palestina dengan cara yang tidak benar. Kalian telah mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Kata Allah dalam Al-Quran. Kata Allah dalam Al-Quran, teman-teman. Aku halalkan jual beli. Jual beli itu halal. Aku haramkan riba. Yang riba itu yang haram. Jual beli halal. Ya, orang berjual beli, kenapa kau geruduk? Demi membela Palestina. Starbucks jualan kopi, kamu geruduk. Ingat, Allah menghalalkan jual beli itu di surat Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah itu ada. Ya, Starbucks lagi jualan kopi, kau geruduk. Apalagi yang dikeruduk kadrun? Apalagi? Ya, apa itu? Dunkin Donat, kalian geruduk. Ya, orang jualan kalian geruduk. Ya, gimana teman-teman itu KFC? KFC digeruduk. Alasannya membela Palestina. Karena itu semua produk Israel. Aduh, gawat kalian. Ya. Ya, kadrunnya begitu memang, IQ-nya itu setengah, separoh. Ya, Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Aduh, dasar kalian. Pasti nggak mau, kan nggak mau. Kalau ditawarkan jadi Hindu Buddha, nggak mau juga. Alasannya apa? Hindu Buddha itu bukan agama samawi. Yaitu agama buatan manusia di bumi. Pasti nggak mau jadi Hindu Buddha, nggak mau, pasti. Ya kan? Ya kan? Kadrun-kadrun yang nggak ngerti Qur'annya ini, maksud saya, alasannya pasti itu kan. Nah, yang tertinggal apa? Kan oten. Jadi oten mau nggak? Jadi oten. Tadi saya udah bilang, pengikut Isa itu lebih unggul. Ya, gimana jadi oten? Mau nggak? Nah, pasti nggak mau. Alasannya apa? Menyembah anak manusia, oten. Padahal dia menyembah Nabi Muhammad. Nggak sadar dia nyembah Nabi Muhammad. Ya, nggak mau juga jadi oten, nggak mau.
Jadi Yahudi nggak mau, Hindu Buddha nggak mau, jadi OTAN juga nggak mau. Ya, terus kalian mau jadi apa? Kalau nggak ngerti Quranmu sendiri, jadi ateis. Ya, jadi ateis aja lah ya, mau nggak? Ya, jadi ateis gimana? Kadrun yang nggak ngerti Qurannya, jadi ateis, mau ateis. Udah dibilang, makanya saya ngasih pilihan yang tepat buat kalian kadrun yang tak memahami kitabmu sendiri. Saya kasih pilihan yang tepat menurut Quran yang saya pelajari, yang saya intip-intip. Menjadi pengikut Isa itu lebih baik daripada yang lain. Gimana? Ya, ngerti ya? Menurut Al-Quran itu jadi mu'alaf itu nggak perlu. Murtadin gimana? Ya nggak apa-apa. Nggak mau kalian itu dibuat Allah menjadi lebih unggul, pengikut Isa lebih unggul. Nggak mau. Ini enggak. Udah jadi pengikut Isa, repot-repot jadi pengikut Muhammad. Ya kamu goblok. Udah jelas-jelas Allah mengunggulkan pengikut Isa. Ya kan? Oh, jelas-jelas Allah di Quran meninggikan, membuat pengikut Isa lebih unggul daripada orang yang menolak Isa. Kamu berubah mengikuti Isa. Ya kan? Mu'alaf itu cerdas atau tidak cerdas berarti? Mu'alaf itu cerdas atau tidak cerdas berarti? Ya tidak cerdas. Kau sudah di posisi di atas nih. Allah membuatmu tuh lebih unggul. Kau malah turun menjadi orang yang mengkafiri Isa. Aduh. Herannya para kadrun memuja-muja orang-orang yang mu'alaf. Allah itu memuji orang yang pengikut Isa. Gimana? Makanya kerjaan orang Islam ini sekarang saya lihat ya, melawan Allah. Iya, kerjaan orang Islam saat ini melawan Allah aja kerjanya. Asli, melawan Allah aja hari-hari. Serius saya. Heran saya lihat kalian. Tuh loh teman-temannya. Melawan Allah aja hari-hari. Ya, nggak puas-puasnya kalian melawan Allah. Ya, ngaku kitab sucinya Quran. Di bibir aja padahal nggak ngerti ayatnya apa maksudnya. Aduh, gawat. Ya. Kalian menginginkan semua orang itu menjadi pengikut Muhammad. Termasuk Nabi Isa ini kalau turun, mungkin kalian suruh nih Nabi Isa suruh syahadat. Ayo Nabi Isa asyhadu. Ngeri imajinasi kalian ini. Imajinasi tiada tara. Gini loh teman-teman ya, kadrun ya, gini. Kalau kalian mengatakan, menginginkan ya semua Kristen menjadi pengikut Muhammad, maka kalian itu melawan Allah dalam Al-Quran. Kenapa? Dengarkan saya. Alasannya yang tadi ya, Allah menjadikan pengikut Isa lebih unggul. Tuh yang pertama. Ya kan, sampai hari kiamat. Tuh yang pertama. Yang kedua, nih ada ayat lain.
Allah mengatakan begini ya, latajidanna asaddan nas adawatan lilladzina amanu al yahuda walladzina asyraku walatajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika minhum qissisina wa ruhbana. Kan begitu ayatnya di Al-Maidah ayat 82. Jadi Allah mengatakan seperti ini ya, saya itu baca Arab bukan nggak ngerti maknanya. Nih saya jelaskan dengan bahasa Indonesia yang baik. Makanya baca ayat Quran itu jangan cuma dibaca Arabnya doang. Gimana nih? Ya udah nih saya kasih tahu. Kata Allah, nubuah Allah dalam Al-Quran. Nubuah itu pengkabaran ya, artinya ya. Nubuah, ya pengkabaran ya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan begini. Pasti akan kamu dapati di masa yang akan datang. Fi'ilnya fi'il mudhorik namanya. Ya, future tense. Kalau bahasa Inggris future tense. Will akan begitu. Kamu pasti akan mendapati kan begitu. Orang-orang yang paling keras permusuhannya kepada pengikut Muhammad adalah beberapa Yahudi dan orang-orang musyrik. Di saat yang sama walatajidanna, dan pasti akan kamu dapati di saat orang musyrik dan orang Yahudi paling keras permusuhannya kepada pengikut Muhammad, di saat yang sama pasti akan kamu dapati juga orang-orang yang mengakrabkan diri mereka, rasa cinta dan kasih sayangnya kepada pengikut Muhammad adalah orang-orang yang mengatakan diri mereka mendeklar inna nasara, we are Christian. Kenapa bisa seperti itu? Karena di antara mereka terdapat kependetaan dan kerahiban, dan mereka tidak menyombongkan diri. Ya. Jadi harus ada orang-orang di masa yang akan datang yang mengatakan kami ini Kristen. Mereka bangga dengan kekristenannya, tidak malu. Mereka mendeklar dengan mengatakan alladzina qalu inna nasara, we are Christian. Mereka tidak malu dengan kekristenannya. Ya. Artinya menurut ayat Quran, ya, kekristenan ini tetap ada terus. Bagaimana kamu bercita-cita kekristenan ini seluruhnya menjadi pengikut Muhammad? Siapa nanti yang mengakrabkan diri kepada pengikut Muhammad? Kalau kau menginginkan semua kekristenan masuk menjadi pengikut Muhammad, benar tidak? Benar tidak? Siapa nanti saat kau temukan orang-orang Yahudi dan orang musyrik sangat keras permusuhannya kepadamu, nanti orang-orang yang mengaku sebagai Kristen bangga dengan kekristenan mereka, disitulah mereka mendekatkan diri kepadamu, memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada pengikut Muhammad. Ya, kalau kau menginginkan seluruh kekristenan menjadi pengikut Muhammad, apakah nubuah Quran ini terjadi? Apakah nubuah dalam Quran ini terjadi? Makanya kau tuh cuma melawan Allah aja kerjamu. Hari-hari kau melawan Allah. Hari-hari kau melawan Allah. Hari-hari kau melawan Allah. Ya, nggak mungkin terjadi kalau kau menganggap seluruh kekristenan menjadi pengikut Muhammad.
Aduh, aduh, aduh. Ya, ngerti nggak tuh? Ya. Nanti ditanya, Nasrani bukan Kristen katanya. Dengarkan saya ya, dengarkan saya. Tidak ada kata Nasrani dalam Quran. Ya, dengarkan Ron. Tidak ada kata Nasrani di dalam Quran. Tidak ada. Yang ada itu Nasoro. Nasoro itu siapa? Dari sini ayatnya Al-Maidah 52. Ya. Ya, dalam surat Al-Maidah ayat 52. Maaf, bukan Al-Maidah ayat 52, sebentar. Ya, dalam Al-Maidah Ali Imran ayat 52. Dalam Ali Imran ayat 52 itu gini dikatakan dalam Al-Qur'an itu begini ya. Ketika Isa mulai menyadari kekafiran Bani Israel terhadap beliau, ya, Isa berkata, siapakah yang menjadi penolong-penolong kepada Allah? Hawariyun menjawab, ya, Hawariyun menjawab, kamilah, ya, yang menjadi penolong bagi Allah. Ya, nahnu ansarullah. Qala nahnu, kamilah ansarullah, penolong Allah. Jadi kata Nasoro berasal dari ucapan Hawariyun, kamilah penolong Allah. Ya, Nasoro diidentifikasi sebagai Bani Israel yang memilih menjadi pengikut Isa. Ya, bukan Nasrani, bukan Najaret, nggak ada Najaret di Quran. Ya, Nasrani itu adalah orang-orang Najaret. Di mana? Nggak ada Najaret dalam Quran. Kalau ini ngarang cerita itu dari mana? Jadi Nasoro itu identifikasinya adalah Bani Israel yang memilih menjadi pengikut Isa. Disebut Nasoro, bukan Nasrani dari Najaret. Aduh, kalian ini paham? Ya. Sekarang simpelnya begini ya. Oke. Apakah bahasa Inggris dari Isa? Apakah bahasa Inggris dari Isa? Ayo jawab, apa bahasa Inggris dari Isa? Oke ya, pengikut Isa dalam Al-Quran disebut Nasoro, betul? Bukan Nasrani ya. Ya, Nasrani itu bukan Nasoro, salah. Nasoro itu dari identifikasi ucapan pengikut Isa dalam Quran. Nahnu ansarullah, bukan dari Najaret. Ya, jadi jangan ngarang-ngarang kalian. Ya, Nasrani itu adalah pengikut Isa dari kota Najaret, nggak ada. Ngarang-ngarang Quran, nggak ada kota Najaret dalam Quran. Ya, nih saya kasih tahu nih, apa bahasa Inggris dari Isa Al-Masih? Isa Al-Masih bahasa Inggrisnya apa? Ya, pasti Jesus Christ. Apa pengikut Jesus Christ dalam bahasa Inggris? Apa pengikut Jesus Christ dalam bahasa Inggris? Apa?
pasti the Christian. The Christian, pasti kan? The Christian. Ya, bahasa Indonesianya Kristen. Bahasa Arabnya apa? Ya Nasoro tadi. Jadi Nasoro dan Kristen sama, ya sama lah. Kok dibeda-bedain gimana? Yang satu banana dibilangnya, yang satu pisang. Apakah banana dan pisang beda? Ya kan kacau begini. Ini yang bentuknya melengkung kuning ya. Orang Inggris bilangnya banana. Di Indonesia bilangnya pisang. Ada orang yang mengatakan banana bukan pisang, kan aneh. Wow. Ini bukan tidak, banana itu beda dengan pisang. Aduh, gawat. Ya iyalah, beda kata doang. Betul tidak? Kan cuma beda kata doang. Satu banana, satu pisang. Ya barangnya itu juga. Aduh. Ya teman-teman ya, itu ya. Nah terus ada diksi lagi ya. Ini nggak saya masukkan di 14 ini. Harusnya ada nih 14. Ya. Jadi begini, Juma mengatakan, ya, Yahudi dan Kristen itu agama. Dengarkan ya teman-teman ya. Dalam Al-Quran tak pernah Allah mengatakan Kristen dan Yahudi itu agama. Tidak. Ya. Kalau yang Kristen saya tanya pun, apa Kristen itu agama? Mereka bilang juga pasti tidak. Ya. Karena Al-Masih itu tidak membawa agama. Betul. Apakah Nabi Muhammad bawa agama juga? Enggak bawa agama. Musa, Isa, Muhammad tak membawa agama. Mereka membawa syariat masing-masing. Mereka tak membawa agama. Ya, paham? Jadi, kata Juma mengatakan Yahudi dan Kristen agama adalah suatu kesalahan yang besar. Karena dalam Al-Quran, Kristen dan Yahudi tidak pernah disebut agama, tapi milah. Gitu, milah. Ya. Mereka orang-orang yang sudah percaya Tuhan. Mereka percaya kepada Sang Maha Pencipta. Mereka Muslim dari pengikut Musa, disebutnya Yahudi. Mereka Muslim pengikut Isa, disebutnya Nasoro. Mereka Muslim pengikut Muhammad, disebutnya bukan Islam tapi mukmin. Ya, kalian ini pengikut Muhammad dalam Al-Quran tidak disebut sebagai Muslim, tapi disebut sebagai mukmin. Kalau disebut sebagai Muslim, Fir'aun pun Muslim. Karena di akhir hidupnya sebelum dia tenggelam, dia percaya kepada Sang Maha Pencipta. Definisi Muslim dalam Al-Quran artinya seseorang yang percaya kepada Sang Maha Pencipta. Itu artinya Muslim. Ya, paham? Ya, jadi sebutan Kristen dan Yahudi itu adalah pengikut milah. Ya, bukan din. Makanya kalian tak pantas mengatakan mereka lakum dinukum waliyadin. Itu untuk oten-oten, itu lakum dinukum waliyadin. Ya, kalian salah besar. Lakum dinukum waliyadin bukan diperuntukkan untuk Kristen, tapi diperuntukkan saat itu bagi orang yang tak beriman kepada Sang Maha Pencipta.
bukan kepada Oten. Lakum dinukum waliyadin. Karena mereka sudah berdin Islam. Pengikut Muhammad berdin Islam, pengikut Musa berdin Islam. Tapi berbeda pengikut, berbeda syariat. Itu loh. Ya, makanya Kristen dan Yahudi dalam Al-Qur'an disebut milah, bukan din. Ini kalau ada Juma di sini mulutnya tuh ku cubit tuh, mulut muni Juma. Geramnya aku sama mulutmu ini Juma ya. Yang selalu kau tutupin terus juga ya. Ya, mereka sudah Muslim dari pengikut Isa. Mereka Muslim pengikut Musa. Mereka Muslim pengikut Siddhartha Gautama Buddha. Mereka Muslim dari orang-orang Hindu. Ya, paham? Ya, pengikut Muhammad tidak disebut Islam atau Muslim, tapi disebutnya orang mukmin. Alladzina amanu atau al-mu'minun. Itu pengikut Muhammad dalam Quran. Ya, bukan Muslim. Juma. Oh, udah hidungnya lucu. Ya, paham ya? Tuh nomor 3, nomor 4 udah saya ceramahkan. 1, 2, 3, 4. Tadi nomor 8. Paham ya? Gitu. Ya. Kita lanjut. Juma mengatakan sering berdebat dengan oten-oten. Yesus melakukan A, Yesus melakukan B, Yesus melakukan C, Yesus melakukan D, sesuai dengan Taurat. Tapi kenapa kalian pengikutnya, mengaku sebagai pengikutnya, malah tidak melaksanakan Taurat? Ayo, Yesus melakukan semua hukum-hukum Taurat. Tapi kenapa kalian pengikutnya tidak melaksanakan Taurat seperti apa yang dilakukan Yesus? Artinya, kalian ini bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Paulus yang telah membatalkan Taurat. Betul? Betul nggak teman-teman? Sering nggak dengar seperti itu kata Juma? Betul tidak? Betul tidak? Apa jawaban yang paling tepat menurut Al-Quran? Kalau Oten yang jawab mah nggak ngerti. Ya, ini saya menjawab. Menurut Al-Quran. Ya, menurut Al-Quran. Apakah pengikut Isa itu berhukum dengan Taurat? Tidak. Memang Juma ya, ikut tokoklah kepala kau ya. Dengarkan saya. Itu begini ceritanya, itu begini. Dengarkan saya ya. Dengarkan baik-baik. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Berhukum dengan Taurat. Berhukum dengan Taurat. Siapa? Para nabi-nabi. Ya, para rabbi, para ahbar dari orang-orang Yahudi. Jadi Taurat diturunkan Allah sebagai dasar hukum syariat orang-orangnya Yahudi, bukan pengikut Isa. Dilanjutkan lagi ayatnya. Al-Maidah 44 yang tadi. Al-Maidah 45-nya yang mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya, karena hukum Taurat itu memang agak ibaratnya itu ya ketat lah ya, ketat. Ya. Lanjut ayat 45-nya.
Ya. Oh sorry, 46 berarti ya, lanjut 46-nya. Ya. Kami teruskan jejak bagi mereka Bani Israel. Kami mendatangkan Isa. Kami memberinya Injil, kata Allah. Ya, kepada Isa. Ayat 46-nya. Ya, di dalam Injil ada petunjuk dan cahaya. Kan begitu. Ayat 47-nya. Wal yahkum ahlul Injil. Ini Allah yang mengatakan sendiri, bukan saya. Ya. Wal yahkum ahlul Injil. Berhukumlah kalian ini pengikut Injil. Ya. Bima anjalallahu fihi. Dengan apa yang Allah turunkan di dalam Injil. Kalau kamu tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, hai kalian pengikut Injil, kalian orang fasik. Jadi kalau pengikut Injil disuruh cuma mengikuti Taurat, kata si Juma pengikut Injil ini harus berhukum dengan Taurat. Juma menginginkan orang-orang pengikut Injil menjadi orang fasik. Allah mengatakan dalam Quran, hai pengikut Injil, berhukum kalian dengan Injilmu ya. Kalau kamu tidak berhukum dengan Injilmu, kamu orang fasik. Berarti Juma menyuruh orang pengikut Injil ini oten-oten jadi orang fasik. Mulutmu itu kudowerkan ya Juma ya, bibirmu itu ya. Bibir atas bawahmu itu ikut tarik kalau ada ketemu samamu ya. Gimana sih kamu? Kamu ini gimana? Ya. Kenapa Isa itu melaksanakan syariat-syariat yang ada dalam Taurat? Ya iya, dia kan Bani Israel. Ya, tapi Isa datang, dengarkan nih di Quran nih, Allah mengatakan apa? Wa musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat wa li'uhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum. Kata Isa, aku membenarkan terhadap apa yang turun sebelumku, Taurat. Makanya dia melakukan Taurat. Isa itu. Wa li'uhilla lakum, dan aku agar aku menghalalkan bagi kamu apa yang sebelumnya diharamkan dari Taurat. Jadi untuk pengikut Isa, dia menghalalkan apa yang sebelumnya diharamkan. Ya, jika menurut Taurat haram, itu dihalalkan nama Isa untuk pengikutnya. Gitu Juma, bibirnya ya, geram aku lihat bibirnya itu. Jadi menurut syariat Taurat ini haram, menurut syariat Isa itu halal. Siapa yang menghalalkan itu? Isa yang menghalalkan. Paham? Makanya kembali ke narasi awal saya. Kita ini cuma beda syariat. Kita ini cuma beda syariat antara Yahudi, Kristen, dan orang mukmin pengikut Muhammad. Berbedanya apa? Cuma di syariat. Din nggak beda. Ketiganya ini sama-sama percaya kepada Sang Maha Pencipta. Bedanya itu syariat. Ya, syariat Musa haram, syariat Isa halal. Ya, syariat Musa itu haram, syariat Isa itu halal. Memang Allah yang berkehendak seperti itu. Gitu loh. Paham sampai di sini? Ngerti? Jadi yang benar bagaimana? Paulus atau Juma? Bagi orang-orang yang mengikuti Isa atau Ahlul Injil, hukum syariat Taurat itu batal bagi mereka. Betul. Ya, jadi kalau ada diksi Yesus datang tidak membatalkan Taurat,
Ya betul, berlaku bagi pengikut Musa. Betul. Tapi bagi pengikut Isa, syariat Taurat itu nggak berlaku lagi. Betul Paulus. Aduh, kenapa? Karena Isa sendiri yang menghalalkan apa yang sebelumnya diharamkan dari Taurat. Memang Isa sendiri yang menghalalkannya. Gimana sih teman-teman? Ini jawaban Al-Quran. Ya, ini Juma, ini mulutmu itu aku. Ini kalau aku di dekat Juma ini, ku sumbat pasir semua mulut si Juma. Kau makan pasir ini, kau melawan Allah aja kerjamu ya. Melawan ayat-ayat Allah dalam Quran aja kerjamu juga, makan pasir ini. Ya, ku sumpal mulutnya pakai pasir. Ya. Teman-teman, udah berapa tuh kesalahan Juma? Banyak toh? Banyak kesalahannya. Makanya saya heran. Ya, membela agama, membela Allah, di mana kalian bela? Yang ada itu kalian orang Islam sekarang itu membela Juma, bukan membela Allah. Ya, itu 1 sampai 13 ini bukannya sedikit, banyak nih. Ya kayak gini lah terus kalian membela Juma terus. Ya, udah dibilang nih banyak nih. Ya ini paham dasar loh ya. Belum lagi masalah sunat, belum. Juma mengatakan sunat itu bagian dari akidah. Di mana? Di mana dalam Quran ada perintah? Wa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul khitan. Kutetapkan atas kamu bersunat. Di mana di Quran? Surat berapa, ayat berapa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul khitan. Di mana? Surat berapa, ayat berapa? Jangan ngawur lah Juma. Ya, sunat itu nggak ada perintahnya di Quran. Nabi Muhammad aja kita nggak tahu sunat atau enggak. Di mana ada cerita Nabi Muhammad sunat di Quran? Ya nggak tahu sunat kah enggak, kan nggak ngerti kita. Artinya apa? Sunat itu bukan syariat. Bukan syariat pengikut Muhammad. Bukan syariat Quran sunat itu. Bahkan dalam perawi hadis, ulama berbeda pendapat tentang khitan. Ada yang mengatakan sunnah hukumnya. Ada yang mengatakan wajib. Itu berbeda pendapat. Kenapa berbeda pendapat? Karena nggak ada di Quran. Ngerti nggak? Ya. Di perawi-perawi hadis itu ada 2 pendapat. 1, sunat itu hukumnya sunnah, boleh dilakukan, boleh tidak. 1 lagi mewajibkan. Gimana sih kamu? Paham ya? Ngerti ya? Jadi tobat ya Dek, jangan menuhankan Juma ya. Jangan menuhankan Juma ya Dek. Ya. Dituduhlah dengan ayat mengikuti milah Ibrahim. Emang ada milah Ibrahim dalam Quran sunat? Nanti ditanya milah Ibrahim itu apa? Ya, jawabnya sunat. Mana ayatnya? Milah Ibrahim itu ajarannya itu cuma 1 di Quran. Nggak ada Ibrahim ceritanya sunat di Quran juga nggak ada. Milah Ibrahim itu ajarannya apa? 1. Cuma 1 di Quran. Ya, Allah katakan begini. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahima hanifa.
Qul bal millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ya, di ayat lain dikatakan, ya. Oh, artinya dulu ya. Jadilah kamu Yahudi atau Kristen agar mendapatkan petunjuk. Qul, katakanlah, bahkan Yahudi dan Kristen itu mila Ibrahim yang hanif. Apa itu mila Ibrahim? Wa ma kana minal musyrikin. Dan sesungguhnya Ibrahim itu bukan orang-orang musyrik. Tidak musyrik. Jadi mila Ibrahim itu tidak musyrik ajarannya. Nabi Muhammad juga disuruh mengikuti mila Ibrahim. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ya, tidak musyrik. Jadi ajaran Ibrahim itu apa? Tidak musyrik, bukan sunat. Mau dicari kapanpun, mila Ibrahim itu wa makana minal musyrikin, itu ajarannya tidak musyrik, bukan sunat. Ya, aduh, gimana sih kalian ini? Ya, jadi ajaran mila Ibrahim itu apa? Tidak musyrik, bukan sunat. Berarti kalaupun Ibrahim sunat, itu bukan ajaran mila Ibrahim. Jadi apa? Ya tanya sama Oten lah apa. Ya, mereka yang lebih ngerti kan begitu. Yang saya dengar dari mereka itu sebagai tanda perjanjian antara Sang Maha Pencipta dan Ibrahim dan keturunannya. Cuma tanda perjanjian. Mereka pun tidak mengatakan itu ajaran Ibrahim. Yang Oten tidak mengatakan sunat itu ajaran Ibrahim. Tapi tanda perjanjian. Aduh, ya Allah, kadrun. Ada aja kalian tuh melawan Allah aja kerjanya. Aduh, mila Ibrahim itu ajarannya apa? Ajaran mila Ibrahim tidak musyrik, cuma satu. Makanya anak bisa jadi al-ilah. Ingat, anak bisa jadi al-ilah. Sama seperti hawa nafsu bisa menjadi ilah kita. Apalagi anak. Coba orang tua mana sekarang yang tak sayang sama anaknya? Ya, orang tua mana yang tak sayang sama anaknya? Karena anak bisa jadi potensi al-ilah. Makanya Ibrahim itu diuji dengan menyembelih anaknya. Di ujian itu tuh sebagai ujian saja, karena menunjukkan anak jadi potensinya bisa jadi al-ilah. Ya, kita tunduk patuh mutlak mengikuti apa yang anak inginkan, kan begitu ceritanya, ya kan? Jadi Ibrahim itu ajarannya itu, ya, tidak musyrik. Saat kita menjadikan anak itu potensi besar menjadi al-ilah, ilah lain selain Allah, anak, ya, maka dites Ibrahim itu, ya, disembelih, diceritakan di Quran itu, ya kan? Ibrahim itu pengen anak, sedangkan dia sudah tua, ya, sampai dia disuruh keluar dari rumahnya, lihat bintang di langit saat tengah malam, ya. Dia mengorbankan anaknya satu-satunya. Siapa? Ishak, bukan Ismail. Gimana sih kalian ini? Ini dikarang Ismail, dikarang. Anak satu-satunya itu Ishak, ya.
Paham? Karena apa? Di Quran ada petunjuknya. Kenapa saya bilang Ishak? Karena ada petunjuknya di Quran. Ya, dia dan istrinya itu nggak punya udah tua, kan begitu di Quran. Udah tua, nggak punya anak. Ya, pengen punya anak, pengen, kan begitu. Ya, artinya diberikan anak sewaktu usia mereka itu sudah tua. Ibrahim dan istrinya. Kan begitu ceritanya di Quran. Ya, jadi anak satu-satunya siapa? Ishak. Gimana sih kalian ini? Paham? Begitu ceritanya. Artinya kan begini kan. Udahlah Ibrahim pengen sekali punya anak. Kan begitu. Dikabulkannya saat dia udah tua, udah ada anak satu-satunya. Allah suruh sembelih, kan begitu. Itu ujian aja ternyata untuk menunjukkan anak potensi terbesar menjadi ilah. Ya, jadi ilahnya Ibrahim siapa? Anaknya ini jadinya. Paham? Ya, jadi diuji Ibrahim. Lulus tes Ibrahim. Ya, jadi Ibrahim bukan orang musyrik. Gitu. Jadi milah Ibrahim itu ajarannya bukan sunat, tapi mengajarkan kepada kita, ya, al-ilah kita hanya Allah. Kita tidak boleh menjadikan ilah lain. Kan begitu, anak jadi ilah. Ibrahim sudah melewati ujian itu. Hawa nafsu jadi ilah, istri jadi ilah, pacar jadi ilah, harta kekayaan jadi ilah. Ya kan, uang jadi ilah. Jadi anak, uang, wanita, itu jadi ilah itu. Ya, anak, uang, wanita, harta kekayaan, itu jadi ilah. Potensi jadi ilah terbesar. Ya, selain Allah. Begitu. Ibrahim mengajarkan itu, bukan mengajarkan sunat. Aduh, paham? Ya, Ibrahim mengajarkan itu, bukan mengajarkan sunat. Ya, nggak ada di Quran diajarkan sunat tuh, nggak ada. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul khitan. Tidak ada satu ayat pun. Berarti sunat bukan syariat pengikut Muhammad. Ngaku-ngakunya si Juma mengatakan sunat itu adalah bagian dari akidah. Aduh. Banyak lagi nih selain 13 ini, banyak. Ya, banyak lagi. Ya, termasuk kalian, kalau kalian muslim betul-betul mengimani Quran, maka Al-Masih itu Tuhan dari selain Allah. Bingung? Kalian bilang kan, oh debat kan, betul nggak? Juma bilang kan, betul nggak? Kenapa kalian menuhankan manusia? Betul nggak? Betul nggak? Kenapa kalian menuhankan manusia? Ya, anak Maryam kalian tuh. Loh, dia memang betul-betul Tuhan. Ya. Apa dulu definisi menuhankan itu apa? Harus ngerti. Ya, harus ngerti. Jadi dalam Quran itu dikatakan begini, ya. Mereka menjadikan ulama Yahudi mereka dan ulama Kristen mereka sebagai Tuhan-Tuhan dari selain Allah dan Al-Masih putra Maryam. At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam. Jadi ada orang-orang dulu
yang menjadikan pemuka agamanya sebagai Tuhan. Artinya mereka menuhankan pemuka agama mereka dari selain Allah dan Al-Masih. Mereka menuhankan pemuka agama mereka. Apakah saat mereka menuhankan pemuka agama mereka dari selain Allah dan Al-Masih, mereka menganggap pemuka agamanya sebagai Sang Maha Pencipta? Tentu tidak. Tentu tidak, betul? Betul ya, tentu tidak. Saat mereka menuhankan pemuka agamanya sebagai Tuhan, menuhankan pemuka agamanya, apakah mereka menganggap pemuka agamanya Sang Maha Pencipta mereka? Ya enggak dong. Gimana? Di ayat sebelumnya itu, di surat At-Taubah ayat sebelum 31 itu, jadi Allah itu menyindir mereka yang pemuka-pemuka agama itu. Ya, jadi ternyata pemuka agama itu menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Atau dengan bahasa di ayatnya adalah mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah. Saya cek teman-teman. Ternyata yang dibuat oleh pemuka Yahudi menurut surat Al-Baqarah itu mereka, dan An-Nisa ya, ada 2 ayat. Mereka itu menghalalkan riba. Ya. Jadi gini. Jadi pemuka Yahudi itu pernah menghalalkan riba, sedangkan Allah mengharamkannya. Saat pemuka agama Yahudi itu menghalalkan riba, orang-orang itu pun ikut. Ya, orang-orang itu pun ikut menghalalkan apa yang Allah haramkan, ikut ulamanya. Ya, itu kan sama seperti yang dilakukan pengikut Muhammad sekarang. Betul tidak? Betul tidak teman-teman? Betul nggak? Musik haram, yang Islam ikut. Allah tak pernah mengharamkan musik. Ya, karena yang berhak mengharamkan dan menghalalkan itu cuma Allah dan Isa Al-Masih. 2 sosok ini, hanya Allah dan Isa lah yang berhak merubah syariat, mengharamkan dan menghalalkan itu cuma 2 sosok ini. Paham? Artinya orang yang patut dipatuhi mutlak, sosok yang patut dipatuhi mutlak adalah 2 sosok, ya, Al-Masih dan Allah. Itulah definisi menuhankan. Artinya yang dipatuhi mutlak. Menuhankan itu patuh mutlak. Ya, Allah mengkritisi orang yang menuhankan ulamanya. Ulamanya bilang A, sementara Allah tak bilang A, ikut. Ulamanya bilang B, Allah tak pernah mengatakan B, ikut. Paham nggak maksudnya? Itulah definisi menuhankan. Ngerti nggak? Itu petunjuk Qur'annya. Berarti menurut Quran, sosok yang patut dituhankan dalam arti yang dipatuhi mutlak, ya, yang dipatuhi mutlak, ya, yang tunduk kepadanya mutlak, 2 sosok, Allah dan Al-Masih, putra Maryam. Makanya betullah Allah itu Tuhan, Al-Masih putra Maryam juga Tuhan. Ini kalian itu nggak bisa menangkap Quran ya begini. Sembarangan ngomong. Manusia kok dituhankan. Justru manusia yang bisa dituhankan cuma Al-Masih putra Maryam.
Ya memang dia Tuhan. Arti Tuhan itu maksudnya dia itu orang yang dipatuhi mutlak kata-katanya. Ya karena apa? Karena dia kalimatullah. Itu penjelasan Quran. Min ruhina, dari roh kami. Paham? Firman Allah itu ya Allah. Min ruhina, dari roh kami ya Allah. Ya, masa firman Allah bukan Allah? Kalau kalian mengatakan firman Allah itu bukan Allah, berarti Allah berserikat dengan yang bukan Allah. Allah berserikat sama firman-Nya gitu. Tahu berserikat itu, tahu nggak berserikat? Bersekutu. Jadi ada Allah, ada firman, bersekutu dua-duanya gitu. Jadi Allah mau berapa? Inilah maksud saya tuh gini loh, ibaratnya begini, ibaratnya tuh simple begini ya. Firman Allah jadi Quran. Firman Allah jadi Quran. Ya. Pengikut Muhammad ya kan tunduk patuh mutlak kepada Quran. Saat pengikut Muhammad tunduk patuh mutlak kepada Quran, mereka tunduk patuh mutlak kepada Allah. Begitu, karena firman Allah jadi Quran. Nah, Al-Masih putra Maryam, firman Allah jadi Al-Masih putra Maryam. Makanya saat mereka tunduk patuh mutlak kepada Al-Masih putra Maryam, mereka tunduk patuh mutlak kepada Allah. Gitu. Ya. Kalian kalau dikatakan Quran itu firman Allah atau bukan? Firman Allah itu ciptaan atau bukan? Kan begitu. Mau dikatakan Quran ini bukan firman Allah, mau? Gimana sih kalian? Ya, firman Allah jadi Quran. Quran yang orang Islam tunduk patuh mutlak kepadanya, sama firman Allah jadi Al-Masih putra Maryam. Ya, makanya tak bisa mensejajarkan Isa dengan Muhammad, nggak bisa. Ya, Al-Masih putra Maryam itu sejajarnya secara risalah dengan Quran. Ya, Al-Masih putra Maryam sejajarnya apple to apple-nya dengan Quran. Ya, begitu. Ibaratnya firman Allah jadi Quran, firman Allah jadi Al-Masih. Ya, begitu. Ya, keduanya sama-sama firman Allah. Ya, makanya firman Allah tak jadi Nabi Muhammad. Firman Allah pun tak jadi Musa. Nah, makanya dari Injil yang dipahami teman-teman Kristen aja kita udah paham konsep pewahyuan itu bagaimana. Nggak pernah Nabi Muhammad bilang aku di Quran. Kapan Nabi Muhammad bilang aku di Quran? Kapan? Nabi Muhammad hanya mengulangi apa yang dikatakan Jibril. Qul, katakanlah, mengatakan ulang. Ya, apa yang didiktekan itu yang disampaikan. Jadilah Quran ini. Ya, kalau Musa diceritakan di Quran, dia mendengar firman. Dia mendengar firman Allah. Makanya kalau baca kitabnya Taurat itu, inilah firman yang kudengar. Inilah firman Tuhan yang kudengar. Begitu loh. Itu dalam Taurat. Tapi kalau dalam Injil dia ngomong aku. Aku mengatakan kepadamu. Aku mengatakan kepadamu. Aku mengatakan kepadamu. Paham? Artinya risalahnya Isa diri Isa sendiri. Makanya dia boleh ngomong aku. Saat dia mengomong aku, itu seolah-olah Allah yang berkata.
Paham? Qala Isa itu qala Allah. Qala Isa qala Allah. Qala Muhammad tidak qala Allah. Qala Muhammad yang di luar Quran itu bukan qala Allah. Makanya hadis itu bukan wahyu, bukan firman Allah maksudnya. Hadis bukan firman Allah. Kalau mau kalian mengatakan hadis firman Allah, hadis Yesus yang firman Allah. Paham? Paham nggak? Jadi kalau kalian beranggapan hadis itu sebagai pedoman hidup yang merupakan firman Allah, saat ini yang dipahami orang-orang muslim, hadis, ucapan Nabi Muhammad di luar Quran ya, hadis. Kalau kalian mengatakan itu firman Allah, tidak. Kalau kepada Nabi Muhammad, kalau kepada Yesus iya. Ngerti ya? Kalau kepada Yesus iya. Berarti hadis yang benar itu hadis Yesus yang merupakan firman Allah, bukan hadis Nabi Muhammad. Paham nggak sampai di sini? Ngerti? Ini jangan-jangan saya curiga hadis Nabi Muhammad ini merupakan plagiat dari apa yang dikatakan Yesus. Yesus berkata firman Allah, dicontek-contek ulama zaman dulu. Ya, ngerti nggak maksud saya? Perkataan Muhammad yang di luar Quran disangka firman Allah juga. Jadi nyontek Yesus. Aduh. Paham nggak teman-teman? Maksud saya, ngerti nggak yang saya katakan ini? Paham nggak? Paham ya teman-teman ya? Yang saya katakan ini paham ya? Gitu. Ya. Jadi kalau kita ngerti bagaimana konsep pewahyuan itu, maka kita langsung paham. Ya. Ya, karena risalah itu, pewahyuan itu berbeda ketiga utusan ini. Musa seperti tadi. Ya, inilah firman yang kudengar, karena dia berkata langsung dengan kepada Sang Maha Pencipta. Makanya di Taurat itu bunyinya inilah firman Tuhan yang kudengar. Ya, yang kudengar kan begitu. Ya, artinya firman Allah itu jadi Taurat, bukan jadi Musa. Gak ada di Taurat juga mengatakan aku, Musa mengatakan aku mengatakan kepadamu. Gak ada begitu teman-teman ya. Ya, kalau Isa itu, nah artinya coba kita telisik dulu ya. Kalau Muhammad kita udah ngerti kan? Dari Jibril, oke? Apa yang dikatakan Jibril, Muhammad cuma mengulangi. Ya kan nggak ada Nabi Muhammad ngomong aku mengatakan kepadamu. Ya nggak ada begitu di Quran. Ya, makanya saya bilang Nabi Muhammad tak pernah mengajarkan apapun. Ya, kenapa? Karena Nabi Muhammad nggak ada ngomong aku. Paham nggak maksudnya? Begitu juga terhadap Musa. Musa tak pernah mengajarkan apapun. Allah yang mengajarkan kepada Musa. Muhammad pun begitu. Muhammad tak pernah mengajarkan apapun. Allah yang mengajarkan kepadanya. Kalau Isa ngomong aku, itu karena Allah juga mengajarkan kepadanya. Tapi dia ngomong aku. Kenapa? Saat dia ngomong aku, Allah yang sedang ngomong. Karena Isa dan Allah itu sebenarnya satu. Ngerti nggak tuh? Ya, Isa dan Allah itu hakikatnya satu. Isa berkata, Allah yang sedang berkata. Ya, jadi begini ceritanya ya. Begini. Kalau begitu, bagaimana sih pewahyuan kepada Isa ini? Kalau bukan seperti Musa. Ya.
dan bukan seperti Muhammad. Bagaimana pewahyuannya? Dengarkan. Ya, menurut Quran nih ya, menurut Quran, dengarkan ya. Saat Maryam membawa bayi Isa kepada kaumnya, itu dijelaskan di Quran ya. Maryam dituduh berzina. Maryam diam dan cuma menunjuk kepada bayi Isa yang baru lahir. Katakanlah umurnya baru sehari ya, yang baru lahir. Maryam cuma nunjuk tuh ke bayi Isa, ibunya. Isa ngomong, qala inni Abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Dia umur 1 tahun ngomong, qala inni Abdullah ataniyal kitab. Aku ini hamba Allah, telah diberikanku kepadaku Alkitab, risalah, wa ja'alani nabiyya, dan telah aku dijadikan nabi. Artinya dia baru 1 hari. Dia ngomong telah diberikanku kepadaku risalah dan telah dijadikan aku nabi. Dia jadi nabinya kapan berarti? Padahal dia baru umur sehari. Dia jadi nabinya kapan? Mendapatkan risalahnya itu kapan? Dalam perut ibunya kan? Betul nggak? Ini ada Isa, bayi 1 hari ngomong, telah diberikanku kepadaku risalah dan telah dijadikan aku seorang nabi. Padahal dia umur sehari. Artinya dia telah mendapatkan risalah itu saat di dalam perut. Saat kapan? Saat pertama roh Allah itu ditiupkan. Ya. Jadi begini, saat dikabarkan kepada Maryam dia akan mengandung, ya, kalimatullah min ruhina, roh dari kami. Saat roh itu ditiupkan ke dalam rahim Sayyidah Maryam, semuanya sudah diinstal ke dalam dirinya. Semuanya sudah diinstal. Risalahnya itu sudah diberi tuh di situ. Ya. Jadi bukan umur 30-40 tahun. Kayak Nabi Muhammad. Tidak. Ya, bukan seperti Musa yang mencari kitab suci. Tidak. Ya, saat dalam perut Maryam menjadi benih, segala sesuatu itu sudah diberi, diinstal ibaratnya. Jadi kayak sistem Windows itu diinstal tuh, masuk tuh. Ya, kayak sistem komputer misalnya kan. Sudah di dalamnya itu sudah diinstal. Ya, saat roh Allah itu ditiupkan ke dalam rahim Sayyidah Maryam tuh, sudah diinstal. Saat dia brojol, udah jadi dia. Paham? Jadi saat dia brojol tuh di bumi, dia udah jadi. Udah jadi dia itu. Paham gak itu? Bahkan yang menyuruh ibunya puasa 1 hari itu Isa. Dari janin, dari dalam perutnya itu dia ngomong, kamu puasa 1 hari. Itu Isa itu yang ngomong. Paham nggak kalian ini? Ya, tapi kalau kalian nggak memahami konsep pewahyuan, ya kalian menganggap Isa ini sama kayak Muhammad. Isa ini sama kayak Musa. Pewahyuannya repot. Allah membedakan. Beda. Musa, Isa, Muhammad ini beda pewahyuannya. Jangan kalian pikir Isa ini pewahyuannya pakai Jibril naik turun. Nah, ya repot. Bukan. Seperti yang saya katakan tadi. Ya. Bahkan yang ngomong, ya, di dalam masih hamil tuh Maryam, yang ngomong, yang nyuruh
ibunya puasa itu, Maryam puasa itu sehari setelah melahirkan Isa, itu Isa sendiri di dalam perutnya. Ya, paham nggak itu? Jadi jangan kalian sangka ya firman Allah yang Allah itu nggak bisa jadi manusia. Ngawur aja kalian. Coba saya tanya kepada kalian, apa yang bukan Allah di dunia ini? Apa coba? Sebutkan satu saja yang bukan Allah di dunia ini. Apa? Sebutkan satu aja yang bukan Allah di dunia ini. Nggak ada, semuanya Allah. Ya kan? Semuanya Allah. Baik yang tampak maupun yang tak nampak, yang awal dan akhir, yang zohir dan yang batin, semuanya Dia. Gitu loh. Ya. Nanti mau saya katakan Isa ini Allah yang zohir, mau kejam-kejam kalian. Ya. Karena kalian itu sudah dicuci otaknya gini loh. Seolah-olah Allah itu sosok yang tak serupa dengan apapun, kan begitu. Allah itu sosok yang tak serupa dengan apapun, betul? Namanya siapa? Namanya Allah. Ya, punya tangan, punya kaki. Tangannya kanan semua. Kakinya sampai ke dasar neraka. Ya, repot kalau begini, teman-teman. Ya. Ya susah. Karena udah didoktrin. Ya, karena sudah didoktrin seperti itu. Jadi Allah itu entah di mana gitu, di mana gitu. Ya. Udah didoktrin begitu. Ya. Padahal di Quran itu banyak mengatakan dengan kata kami. Allah itu pakai kata kami. Ya. Karena apa? Karena ciptaan dan Khalid dan ciptaan itu hakikatnya ya satu. Gimana? Firman Allah itu ya Allah juga. Ya. Paham nggak itu? Makanya saat siapa namanya? Syekh Siti Jenar ditanya sama orang-orang syariat, kan begitu. Syekh Siti Jenar itu ditanya, di mana Allah? Syekh Siti Jenar mengatakan, aku ini Allah. Ini aku, kata Syekh Siti Jenar. Ini aku, kata Syekh Siti Jenar begitu. Ya, orang-orang syariat menganggap Syekh Siti Jenar sesat. Padahal yang dimaksud Syekh Siti Jenar artinya itu begini. Syekh Siti Jenar itu mau ngomong begini, aku ini nggak ada, aku ini bukan siapa-siapa, yang ada hanya Allah. Itu maksud Syekh Siti Jenar. Ya, paham nggak? Paham nggak? Ya, beda dengan Fir'aun. Ya, Fir'aun mengabaikan eksistensi Allah dan dia mengatakan dialah Allah itu secara eksistensi. Ya, dia mengabaikan eksistensi Allah, artinya Fir'aun itu ateis. Beda dengan Fir'aun, Siti Jenar. Ya, Siti Jenar itu mengakui eksistensi Allah.
Dia tidak mengakui dia itu ada, saya Siti Jenar itu ada. Dia itu nggak ada sebenarnya, yang ada hanya Allah. Makanya saya Siti Jenar mengatakan, aku ini Allah. Kalau orang syariat ya nggak ngerti. Ya kalian nih penyembah-penyembah Juma yang nggak ngerti kalau beginian. Ya, debat-debat itu kan selalu begitu. Ya, debat-debat itu kan selalu orang-orang yang nggak ngerti kan, kayak Juma dan APII, ya kan, nggak ngerti, ya, nggak paham gitu loh. Pada ayat Quran itu mengatakan, ya, Allah meliputi segala sesuatu. Dia yang awal dan yang akhir, yang zohir dan yang batin. Ya, mau zohir mau batin ya dia. Kan begitu. Ya, kemana saja wajahmu menghadap, di situ ada Allah. Kau lihat kanan, Allah. Betul? Kau lihat kanan ada apa? Ada pohon, itu Allah. Kau lihat kiri ada tetangga, itu Allah. Kau lihat atas ada langit, itu Allah. Dikiranya saya bohong, nggak begitu. Akan begini, kalian tuh nggak paham apa-apa artinya. Ya. Kalau kita menafikan diri kita dan semua ini adalah Allah, maka benar beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Lihat tetangga ada sakit, ya kan, datang ngasih makan, beribadah kepada Allah. Nggak percaya kalian, dikiranya saya salah. Ya, lihat tetangga, ya Allah. Lihat orang miskin, Allah. Ngasih makan Allah. Beribadah kepada Allah, benar. Ya, ini enggak. Beribadahnya kepada Allah di jalan-jalan, nutup jalan, buat orang macet, teriak-teriak Allahu Akbar. Ya kan, Allahu Akbar, Allah mana yang disebut? Ya, nggak tahu kalian, gara-gara kalian Allah lagi naik ojek online tuh di situ. Macet gara-gara kamu itu teriak-teriak Allah di jalan. Macet, ya kan? Harusnya dia sehari itu dapat 250.000. Ya kan, untuk ngasih makan anak istrinya itu sehari. Gara-gara kamu Allah cuma dapat 50.000. Ngerti nggak kamu itu? Teriak-teriak kamu di jalan pakai nama Allah. Itu Allah lagi naik ojek, kamu nggak perhatikan. Allah lagi naik ojek. Ya, ada lagi Allah yang baru keluar dari kantor tuh Allah. Ya, penat dia di kerjaan, mau cepat ketemu sama anaknya, rindu dia ketemu sama anaknya. Ya, paham? Gara-gara kamu, dia jadi nggak bisa cepat melepaskan rindu sama anaknya. Allah itu. Kalian teriak-teriak sebut nama Allah. Allah yang mana yang kalian sebut? Padahal Allah ada di sekeliling kalian itu. Ya begini. Ya, seolah-olah yang menyebut nama Allah itu yang hebat. Di jalan-jalan itu. Dasar kalian. Ada.
Oke ya teman-teman ya, saya izin dulu ya. Ya tanggal 15 besok nih ya. Jangan lupa follow The Truth 9 ya teman-teman ya. Dicari ya. _TRUTH yang huruf besar _9 ya. Jangan lupa ya. Ingat, The Truth 8 ini yang sekarang live ini kan Komal kedua, akun kedua. Akun kedua ini diserang sama penyembah Juma. Ya, karena kalau diskusi sama saya mereka itu selalu ketampal pakai Qur'annya sendiri. Ini nggak bisa naikkan orang. Ya. The Truth 7 itu akun utama saya jadinya ya. Tapi bisa aktif besok. Itu pun sekali kena tombak lagi sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Makanya The Truth 9 inilah yang menjadi harapan saya ya teman-teman. Ya, silakan di follow ya. Cari ya The Truth 9 ya, silakan ya. Ya. Cari ya. Besok live itu sekitar jam 3 jam 4 ya. The Truth 7. Ya, nanti saya naikkan The Truth 9-nya ya. Ya, kalau seandainya The Truth 7 kan saya susah mau ini lagi kan. Mau dakwah teman-teman ya kan? Makanya harapannya The Truth 9 ya. Kalau The Truth 8 ini cuma bisa live tapi nggak bisa naikkan orang ya. Kalau saya naikkan orang, aduh udah banyak yang saya buat murtad ini ya teman-teman ya. Ya teman-teman ya, sudah banyak yang saya buat murtad nih. Ya. Kalau saya bisa naikkan kadrun ya teman-teman. Ya. Ini kadrun ini saya tuh lucu ya. Quran jelas. Quran itu lengkap, nggak ada yang salah di Quran katanya. Tapi nggak bisa membuktikan gitu loh. Aduh, kadrun. Oke teman-teman ya. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Jangan lupa ya, di follow The Truth 9 ya, jangan lupa ya. Di follow The Truth 9.